Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan, nama saya Ferry Ramadan. Saya biasa dipanggil Ferry dan saya bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 Lokal C. Baiklah, pada video kali ini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan materi tentang motivasi dalam belajar menurut Abraham Maslow, yang mana video ini adalah tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi Abraham Maslow adalah salah seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 1 April 1908, dan wafat pada tanggal 8 Juni 1970 dalam usia 62 tahun. Kemudian penjelasan tentang kebutuhan individu yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori motivasi didorong oleh sejumlah kebutuhan dasar yang akan membentuk sebuah hierarki atau susunan. Jika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi pada suatu tahap tertentu, maka dapat dilihat dari kualitas perkembangan setiap orang. Seseorang yang dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhannya, maka orang tersebut akan mempunyai jiwa yang sehat. Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi oleh 5 kebutuhan esensial, yakni fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi. Semua siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar pembelajaran terjadi. Semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi, semakin banyak pula siswa yang akan belajar. Tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis. Tingkat pertama harus dipenuhi untuk pindah ke tingkat-tingkat lainnya. Kebutuhan ini merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang pemenuhannya untuk pertahanan hidup manusia. Kebutuhan-kebutuhan meliputi kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan ini mungkin termasuk makanan, udara, dan papan. Contoh, jika siswa melewatkan jam makan siang untuk mengerjakan tugas dari guru, maka siswa yang bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi menerima pelajaran dari guru karena lapar. Setelah kebutuhan mendasar terpenuhi, siswa akan membutuhkan tingkat kedua dari hierarki Maslow. Tingkat kedua adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan rasa aman ini adalah kebutuhan di mana seseorang memerlukan ketentraman, kepastian, organisasi, dan keteraturan manajemen di lingkungannya. Jika seorang siswa merasa mereka berpotensi disakiti atau pada beberapa kasus terjadi bullying, maka tingkat keamanan ini tidak akan terpenuhi. Siswa akan merasa takut untuk belajar. Kemudian pada tingkat ketiga ini adalah tingkat yang mulai masuk ke tingkat tinggi, yakni siswa perlu merasakan perasaan memiliki dan cinta. Pada tingkat ini, siswa ingin merasakan rasa memiliki dengan orang lain dan lingkungannya. Itu menurut Maslow. Pada tingkat ini, perlu mengidentifikasi dengan sekelompok atau kelompok siswa yang lain dan perlu merasakan bahwa mereka cocok dan mereka harus bisa saling berbaur. Kemudian, di tingkat selanjutnya, yakni tingkat keempat, siswa ingin memiliki harga diri yang baik melalui pengakuan dan prestasi. Dengan mendapatkan pengakuan dari orang lain, siswa merasa yakin dengan kemampuannya untuk belajar. Frustasi atau pemuasan kebutuhan harga diri yang terhambat akan menghasilkan sikap rendah diri, rasa lemah, tidak mampu, dan tidak berguna. Kemudian selanjutnya pada tingkat yang kelima, mencari cara untuk memenuhi potensi pribadi siswanya untuk belajar dan mencari pemenuhan dalam pembelajaran mereka. Jadi pada tingkat ini siswa akan berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu
dan berusaha untuk mencapainya. Misal, pada tingkat ini siswa mungkin ingin menerima nilai A pada tes mereka atau mungkin mencari untuk membaca sejumlah buku. Kemudian pada hierarki tingkat terakhir dan keenam yang hanya dapat dicapai jika semua tingkat sebelumnya terpenuhi, siswa sekarang termotivasi melalui transendensi. Pada level ini, siswa telah mencapai banyak tujuan pribadinya dan sekarang termotivasi untuk memperbaiki orang-orang di sekitarnya. Dengan memotivasi dan membantu orang-orang di sekitar mereka, mereka pada akhirnya mendapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat meningkatkan pengalaman pribadi mereka. Pada tingkat ini, siswa memperhatikan pembelajaran siswa lainnya. Ya, itulah tadi video dari saya, penjelasan tentang motivasi dalam belajar menurut Abraham Maslow. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.